Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno. Kita ada di Rumah Belajar Sutrisno Soekarno. Oke, kita akan belajar hari ini tentang form. Yang kemarin kita sudah belajar tentang dasar-dasar HTML. Ada apa namanya, table, dan lain-lain. Oke. Apa sih form itu, teman-teman? Nanti untuk lebih detailnya nanti bisa cek dari dokumentasi yang ada di W3 School. Jadi ini adalah form inputnya. Kemudian ini submitnya. Jadi dia tujuannya untuk input data sebenarnya untuk form itu. Jadi nanti kalau teman-teman sudah belajar web programming, PHP, dan MySQL, form ini akan sangat berguna banget dan wajib untuk dipakai dan diketahui pastinya. Oke, ada form elemen yang harus kita ketahui. Ada tag form, ini tag form, kemudian diakhiri dengan tag form. Kemudian form elemennya ada di antara tag pembuka form dan tag penutup form. Kemudian ada juga input elemen. Input elemen ini nanti kita bisa ada tipenya, ada teks, ada radio, ada checkbox, ada submit, ada button. Kemudian di sini ada contoh dari input teks. Jadi input tipenya teks, nanti ada labelnya, ada input tipenya, nanti kita sesuaikan dengan tipenya apa. Ada tipenya teks yang tadi, yang di atas tadi, sini. Ada tipenya teks atau tipenya radio, ada tipenya checkbox, dan lain-lain. Oke, kemudian ada juga namanya form atribut. Jadi form atribut ini nanti ada namanya name. Digunakan untuk apa? Untuk memberikan nama input kita. Untuk name-nya. Kemudian ada lagi tipe. Tipe itu digunakan untuk memilih jenis input. Kemudian ada value digunakan untuk mengubah nilai default dari input. Kemudian ada disable. Digunakan untuk menjadikan input tidak aktif. Jadi kalau disable itu biasanya nanti teman-teman akan membuat sistem, biasanya nanti ada multi login user. Jadi di multi login user itu nanti ada user admin, ada user hanya sebatas hanya melihat, tapi dia nggak bisa nginput apa-apa. Nah itu bisa kita kasih namanya disable, jadi inputnya nggak aktif. Read only juga sama, digunakan untuk menjadikan input tapi tidak bisa dirubah. Kemudian ada lagi namanya required, digunakan untuk menandai bahwa inputnya wajib diisi. Oke, nanti form-form atribut nanti teman-teman bisa lihat di sini ya. Kemudian ada form elemen. Form elemen itu nanti ada input, ada label, ada select, text area, dan lain-lain. Oke, ini input tipenya. Nah, input tipenya nanti ada banyak. Ada input tipe button, ada input tipe checkbox, ada input tipe date, kemudian ada date time, lokal, email, file, hidden, dan lain-lain. Ada teks, ada time, URL, banyak ya. Nanti mungkin mudah-mudahan kita bisa bahas semuanya, tapi kalau nggak kita bahas semuanya juga nanti teman-teman bisa praktekin satu-satu. Kalau nanti ada kendala, nanti bisa tanya. Tanyanya bisa di kolom komentar aja nantinya. Atau bisa di Japri. Atau bisa ikut pembelajaran di rumah belajar saya yang ada di Pati bisa. Atau bisa di Cilengsi, Bogor. Oke, nah kita akan praktek pertama. Kita akan langsung praktek hari ini. eh, jadi kita buat file baru namanya latihan form 1.html. Oke, kemudian kita buat seperti ini. Untuk form apa namanya pembuatan dokumen di HTML, title-nya misalkan latihan form 1. Di body-nya kita ketik form, oke, action-nya kita kosongkan, seperti ini, oke.
Nah, kemudian ini adalah isi dari form kita. Isi atau konten dari form. Oke. Nah, eh, saya misalkan akan membuat eh, label. Oke. Label ini namanya misalkan nama lengkap. Kemudian nama lengkap ini deskripsinya atau yang akan ditampilkan captionnya itu nama lengkap. Oke. Kemudian kita buat input tipenya. Input tipe. Input. Nah, inputnya teks. Nah, di input tipe teks ini namanya misalkan kita tambahkan nama lengkap. Kemudian kita tambahkan lagi ID namanya misalkan nama lengkap. Oke. ID ini yang ada di sini dengan for ini harus sama persis. Oke. Kita akan coba tes preview di sini. Nah, jadi fungsinya for di sini kita kasih nama lengkap. Jadi saat ini diklik label nama lengkap ini nanti akan muncul ID ini. Oke. Nah, kita akan membuat lagi eh, input teks yang kedua. Saya close saja. Ini saya copy, saya enter. Nah, misalkan ini alamat lengkap. Ininya saya ganti jadi alamat. Kemudian ini saya rubah jadi alamat. Oke, ini juga sama, alamat. Oke, kita akan coba tes hasilnya. Show preview di sini. Kita bisa lihat ini berantakan sekali ya. Jadi nama lengkap ada di sini. Dia masih satu baris di sini. Kurang oke kalau saya lihat. Nah, kita bisa menambahkan BR di sini. Setelah nama lengkap, setelah input tipe nama lengkap ini, gitu, alamat lengkap misalkan pengen di bawahnya. Kita bisa tambahkan BR atau break atau enter ya. Nah ini. Oke. Tapi di sini kita bisa lihat ini nggak rata. Jadi nggak bagus kalau nanti kita serahkan ke orang lain. Oke, kita bisa bikin tambahan lagi, kita bikin file baru. Kita sudah membuat latihan pertama terkait dengan form. Ini saya coba tes di browser beneran ya. Kalau tadi kan di preview aja. Nah, seperti ini. Kita akan membuat form yang lebih bagus lagi gitu. Oke, kita buat latihan kedua. Nah, form with table.html. Oke, kemudian ini bisa kita copas aja. Nah, seperti ini latihan form dengan table. Oke, kemudian kita bisa buat table baru. Oke, kemudian di dalam tabelnya itu nanti kita akan masukkan form. Oke, kita hapus. Nah, kemudian kita kemarin sudah belajar tentang table. Jadi table itu ada table row, ada table, ada TD gitu. Kalau TD itu kolomnya, kalau table row itu untuk barisnya.
Kita akan membuat baris baru, berarti TR. Oke. Di dalam TR itu nanti akan ada TD. TD. Oke. Di dalam TD1 misalkan isinya label ini. Oke, ini saya cut. Oke. Kemudian kita buat TD lagi. Nah, seperti ini misalkan TD yang kedua titik dua aja. Jadi kita punya 3 kolom. Kita coba tes dulu ya. Preview. Meskipun ini belum jadi ini. Nah, ternyata ada yang error. Kita selesaikan aja dulu. Oke. Ini TR, TR, TD, kemudian kita tambahkan. Nah, ini ternyata ada yang ketinggalan. Labelnya ada yang ketinggalan. Oke. Nah, kemudian kita buat TD lagi. TD yang selanjutnya adalah input tipe ini. Saya cut, saya taruh di sini. Oke. Kemudian untuk alamat, ini juga saya cut. Saya bikin TR baru. TR baru. Kemudian saya bisa copy ini, TD-nya. Labelnya ini saya rubah jadi alamat. Kemudian namanya ini saya rubah jadi alamat. Ini saya rubah jadi alamat. Alamat. Oke, ini saya hapus saja yang ini. Saya rasa sudah ngerti cara-caranya untuk komentar ya. Oke, ini kita sudah punya eh, form dengan table. Jadi di dalam form itu ada tabelnya, kemudian di dalam table itu nanti ada label, ada titik dua ini, ada input type. Kita coba lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi lebih rapi. Oke. Nah, kemudian misalkan kita tambahkan di atasnya ini H1 misalkan. Nah, di H1 itu kita buat input form. Oke. Nah, kita sudah punya input form. Oke, bisa ya, silahkan dipraktekkan untuk apa namanya input formnya. Kita akan lanjut ke selanjutnya. Tadi kita sudah membuat input, label juga kita sudah paham tentang label. Kemudian kita akan tambahkan eh, submit. Nah, kita bikin baru, misalkan latihan submit.html. Nah, di latihan submit ini kita nanti pakai data yang sebelumnya aja. Oke, ini data ini aja. Saya copas. Kemudian ini kita ganti title-nya menjadi latihan submit. Satu misalkan kita rubah jadi latihan submit di form HTML. Oke, kita sudah membuat submit, kemudian kita akan tambahkan lagi input tab namanya submit. Jadi di sini kita buat TR lagi, berarti TR. Kemudian kita buat TD. Oke, kemudian kita buat input type-nya, input submit. Oke. Nah, di submit ini nanti begitu kita ketik
Eh, Tipenya itu submit, kemudian value-nya apa? Value-nya misalkan ini untuk submit aja. Kita samain. Nanti boleh teman-teman ganti nama value-nya ini bisa aja value-nya menjadi proses atau input atau apa bebas. Nah, ini kita coba tes hasilnya. Nah, di sini ada submit. Oke, sudah paham ya terkait dengan submit. Kemudian nanti juga ada metode yang ada di form. Ini di sini di form itu kita bisa tambahkan metode. Nanti di metode itu ada get, ada post. Nah, nanti detailnya apa, detailnya dari get dan post itu nanti kita akan bahas di materi selanjutnya terkait dengan pemrograman PHP. Oke, kita abaikan dulu. Nah, terkait dengan metode ya, di form action namanya. Oke, kemudian di sini kita akan bikin reset. Jadi input tipenya menjadi reset. Nah, seperti ini, submit. Nah, ini datanya yang dimasukkan. Nah, ini tipe yang metodenya get ya, seperti ini nantinya. Oke, get dan post itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kita akan tambahkan lagi menjadi reset. Latihan submit sudah, tambah latihan reset form.html. Oke. Nah, kemudian kita paste di dari latihan submit tadi, kita copy aja, kemudian ke latihan reset. Oke. Kita bisa tambahkan input baru di sini. Di kita tambahkan TD baru misalkan. TD. Oke, kemudian TD baru lagi karena kan ada 3 kolom ya ini ya. Nah, kemudian input kita reset. Nah, value-nya apa? Value-nya misalkan reset. Oke, kita coba refresh. Kita save dulu. Nah, di sini nggak muncul. Kita coba tes reset. Nah, ini. Nah, kalau di preview di sini nggak muncul, tapi kalau di apa namanya di browser dia muncul ya. Jadi nggak masalah. Kita nanti bisa cek-cek di sini di previewnya nggak muncul, tapi di browsernya muncul. Oke, reset itu gimana? Jadi misalkan kita sudah mengetikkan begini, kita akan hapus gitu. Jadi sebelum misalkan ada yang salah atau apa nanti bisa di reset. Oke, kita sudah belajar tentang input reset. Nah, kemudian kita akan belajar lagi input namanya button. Oke, kita tambahkan file baru button.html. Oke, kita tambahkan dari form di sini. Oke, buttonnya apa? Misalkan di button ini kita tambahkan lagi dari latihan yang sebelumnya. TR lagi berarti ya. Nah, kemudian kita tambahkan TD. TD-nya misalkan input. Input, inputnya apa? Inputnya button. Oke. Value-nya apa? Value-nya misalkan
salam kenal. Oke. Oke. Value-nya misalkan salam kenal. Kemudian kita tambahkan eh, on click. Jadi kalau diklik nanti akan muncul namanya alert. Alertnya apa? Alertnya misalkan eh, salam kenal bro, Bro Sutrisno. Oke, on click. Oke, kita coba tes hasilnya. Kita ganti jadi button.html. Nah, kita coba klik salam kenal. Nah, ternyata di sini ada alert namanya salam kenal Bro Sutrisno. Oke, kita tambahkan lagi input tab-nya lagi misalkan. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini. Kalau saya menambahkan, baiknya jangan di sini, tapi kita buat kolom baru. PD, kemudian TD lagi, yang kolom ketiga di sini. Misalkan input type-nya salam kenal 2. Oke, alert-nya misalkan Sutrisno Soekarno. Nanti teman-teman tulisannya yang alert-nya bebas. Oke, kita coba tes hasilnya. Refresh. Salam kenal 2 di sini. Salam kenal Bro Sutrisno Soekarno. Oke, paham ya sampai sini. Kemudian kita akan lanjutkan lagi terkait form. Kita akan belajar tentang namanya checkbox. Jangan sampai salah. Oke, checkbox.html. Nah, kita copy aja yang dari, oke, buat baru aja kali ya. Nah, buat baru aja. Oke. Title-nya misalkan latihan checkbox di HTML. Kemudian kita buat sama seperti tadi, table biar bagus atau boleh biar rapi. Formnya kita tambahkan tag form, actionnya sementara kita kosongkan aja karena nanti action ini akan kita bahas tuntas nanti saat kita sudah belajar pemrograman. Oke, PHP biasanya. Kemudian kita buat TR, TR di sini, kemudian kita buat TD. TD-nya apa? TD-nya pastinya label. Oke, labelnya apa? Labelnya misalkan eh, silahkan label ya. Saya belum ketik labelnya. Oke, labelnya misalkan pekerjaan. Oke, di dalamnya ada namanya pekerjaan. Kemudian kita buat TD yang kedua. Titik dua aja. Kemudian TD yang ketiga. Nah, inilah yang akan kita masukkan checkbox-nya. Nah, checkbox yang pertama, misalkan kita akan buat input. Input, nah, checkbox. Seperti ini. Nah, name-nya apa? Name-nya tadi kita sudah membuat namanya misalkan pekerjaan. Kemudian ID-nya kita samakan aja pekerjaan. Kemudian value-nya. Value-nya misalkan kita buat apa ya? Programmer. ID-nya programmer aja.
programmer. Oke. Kemudian masih di TD ini kita tambahkan label. Labelnya nanti misalkan programmer. Nah, kemudian kita masukkan labelnya programmer. Kita coba tes. Ini kita ganti jadi checkbox.html. Nah, di sini ada pekerjaan, dia ada programmer. Kita tambahkan lagi. Di sini saya tinggal copy aja. Misalkan pekerjaan yang dipilih ada 3, misalkan programmer, ini ada teknisi komputer atau technical support, ada jaringan. Oke, ini saya rubah jadi jaringan. Ini saya rubah jaringan. Name-nya tetap pekerjaan. Teknisi. Teknisi. Ini teknisi. Oke, kita akan coba tes hasilnya. Oke. Jadi, kita bisa lihat dari sini kalau untuk checkbox, apa yang ditampilkan di sini nanti sesuai dengan yang kita buat tadi. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini eh, untuk checkbox ini bisa milih beberapa opsi. Jadi nggak cuman satu opsi. Jadi bisa multiple opsi kita pilih atau kita bisa pilih semuanya. Oke. Kemudian kita akan bahas tentang eh, date misalkan date.html. Nah, kita copy aja dari checkbox tadi. Nah, seperti ini. Jadi kita akan ganti ini misalkan apa ya? Masuk kuliah. Kuliah. Ini tanggal masuk kuliah. Kemudian ini yang kita rubah. Nah, kita juga buatkan H1 latihan form date. Oke. Nah, kita bisa masukkan input. Inputnya date. Nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri ya. Ini sederhana saja, yang penting teman-teman kenal tentang input-input yang ada di dalam form yang ada di HTML. Nah, misalkan name-nya, misalkan kita rubah jadi masuk kuliah. ID-nya misalkan masuk kuliah. Oke. Kemudian kita bisa tambahkan value di sini. Masuk kuliahnya misalkan eh, formatnya biasanya YYY atau misalkan ini 2023. Kemudian itu bulannya misalkan bulan 7. Kemudian tanggalnya misalkan 17. Oke, kita akan coba tes hasilnya. Kita rubah jadi get.html. Oke. Teman-teman bisa lihat, kalau untuk input type date, ini nanti akan muncul seperti ini, dan value itu apa? Value itu kita nanti akan merujuk sama kursor itu atau pilihan yang nanti akan muncul pertama kali itu di tanggal berapa. Jadi kira-kira nanti pilihannya yang dekat-dekat dengan tanggal ini juga bisa ditaruh sesuai dengan value yang ada di sini. Jadi nanti untuk memudahkan pencarian. Oke, itu untuk eh,
date, kita akan tambahkan lagi untuk input email. Oke, jadi ada input type namanya input email. Nah, kita copy aja data yang ada di sini, kemudian kita rubah menjadi email.html. Kemudian kita paste. Di sini kita jadiin latihan email. Latihan form email di HTML. Kemudian labelnya kita ganti jadi email. Captionnya kita rubah menjadi email. Kemudian input type. Nah, ini kita hapus saja. Oke. Kita bisa cek input email. Seperti ini. Name-nya email aja. Kemudian ID-nya juga email. ID ini harus disamain dengan form. Kalau name itu nanti disamain dengan apa yang akan ada di database juga. Oke. Nah, kita sudah buat, kita akan coba tes untuk email.html. Nah, email.html biar nanti kita apa ya, misalkan ini kan harus disubmit ya. Kita coba bikin form submit lagi, input submit maksudnya, tr, kemudian td, submit, std-nya itu input submit, input submit. Oke, value-nya submit. Saya akan tes di sini ada submit. Nah, saat disubmit, kalau nanti email itu kan formatnya bla 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 at domain.com misalkan. Jadi kalau nggak ada add seperti ini, itu nggak mungkin bisa disubmit. Contoh, ini saya ketik begini, saya submit, dia nggak mau. Please include an akeong gitu, add in the email address. Nah, itu untuk submit ya. Oke, saya rasa untuk pembahasan form 1 saat ini aja. Nanti kita akan lanjutkan di pembahasan form selanjutnya karena nanti masih ada banyak. Biar nggak terlalu panjang durasi videonya, nanti akan saya lanjutkan untuk yang di form-form yang lain. Ada nanti input file, ada kemudian input image, input number, input password, input radio, input range, ada banyak sekali sebenarnya. Jadi kalau saya selesaikan ini nanti akan panjang sekali videonya. Oke, saya rasa itu untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.